Mami-mami nih ya yang istilahnya punya kerinduan untuk cari tambahan ya, ngebantu suami juga buat jajan anak, backup lah ya. Dan istilahnya sebenarnya dunia properti ini nggak ada matinya Nggak ya, ada nggak ada matinya. pensiunnya. Iya Terus sih. juga komunitasnya positif ya. Kenapa? Karena dari segala kalangan pasti orang butuh properti. Butuh properti, Dan benar. kita tuh benar-benar legal. Kenapa? Karena barangnya ada, Iya, legalitas ada, legalitas ada. Belum ilmu tergabung dengan bertambah, Aribi ya. betul, ilmunya bertambah, komunitasnya tambah banyak. Jadi sebenarnya menghilangkan stres dan juga menghilangkan pikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Aribi people, ketemu lagi dengan Aribi lebih dekat. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seorang ibu-ibu membawahi 3 cabang sekarang. Dan fantastisnya ini bukan cabang kecil semuanya, cabangnya cabang dahsyat semuanya. Ibu Francisca, apa kabar? Saya biasa manggil Ci Francisca ya. Iya, baik Pak. Rewide Prioritas Group. Betul, Sekarang ada 3 cabangnya ya. siap. Nah, kita bakal banyak mengulas prestasi Bu Siska, Ci Siska dalam mengelola 3 kantor. Berarti sekarang yang pertama tuh cikal bakal Rewide Sutami ya, Prioritas Sutami. Iya, pertama prioritas Tami. Yang kedua Rewide Prioritas Mekarwangi. Mekarwangi. Yang ketiga Rewide Prioritas Kota Baru Parahyangan. Iya, betul. Waduh, dahsyat. Iya, Bu, ya. ini kan selalu kan kalau orang-orang kan selalu ngeremehin nih. Wah, Wah, ini yang namanya cewek. Cewek itu selalu dipandang rendah. Kadang-kadang dipandang rendah sama Iya. orang lain. Tapi saya melihat Anda ini punya sosok yang berbeda. Waduh, apa tuh bedanya Nah, tuh? ini yang kita mau bahas nih. Saya dengan prestasi beliau buka sampai 3 cabang dan nggak ada yang kecil loh. Marketingnya juga banyak. Bu, kenal properti ini pertama umur berapa? Boleh cerita nggak? Maksudnya join Rewide gitu? Boleh, atau kalau nggak jadi agent properti dulu kah? Apa langsung jadi prinsipal? Ya, pertama kali sih kalau background saya kuliah sih dari teknik sipil. Teknik sipil. Konstruksi bangunan gedung kita ngambilnya. ITB atau apa? Iya, ITB. iya. Wow. Nah, jadi udah beres, saya kerja di waktu itu di developer. Di developer daerah mana tuh developernya? ngebangun rumah sederhana di Sanggar Indah Banjaran. Oh, Banjaran ya. Ya, terus udah gitu akhirnya 2 tahunan saya keluar, saya jadi bagian staf keuangan project di Sunbay Group. Jadi yang grupnya Sunbay? ngebangun rumah sakit, gudang Capri Farmindo dan lain-lain. Nah, Termasuk Parmindo ya? ya. Oke. Nah, udah gitu nikah nih. Udah nikah, stop, vakum. Tahun berapa tuh nikah? Tahun 2006. 2006. Berarti dari tahun 2006 begitu udah nikah punya anak, stay Vakum. at home dong? Iya, vakum 7 tahun, Pak. 7 tahun? 2000 Jadi 13. saya bergabung 2013 di Rewide. Awalnya
direwat ini jadi prinsipal langsung apa Wah, agent dulu? enggak lah. Oh, Itu mah. Jadi nggak jadi ada. agent dulu. Iya, itu juga karena jebakan juga. Jadi Oh, jebakan apa? ya jadi seru juga ya, memang udah jalannya. Jadi pertama saudara saya nitipin. Jadi saudara saya punya rumah di Bandung. Nah, terus dia bilang sih Orang Jakarta berarti? orang Surabaya. Orang Surabaya beli properti di Bandung, akhirnya Iya. nitip sama Anda. Betul. Sama Terus Cici udah gitu sekarang. saya waktu pas main-main nih di The Dance tuh saya ketemu sama salah satu teman lama saya di Sunway. Ternyata dia tuh sekarang dulu tuh di Ray White. Dia bilang sih kamu aja yang jadi Ray White. Hah? Saya bilang, kok saya yang suruh pasarin gitu kan? Ya sudah, akhirnya saya singkat cerita saya bergabung di Ray White dari situ. Nah, berarti wow. 2013, 2022 hampir 20 tahun ya. Hampir 9 9 tahun ya. 9 Iya. tahun dan ini dedikasinya sama Rewat luar biasa ini. Nggak ada lagi. Sampai beranak pinak ya. Betul. Ya, jadi sebelum di Rewat Prioritas Utami pun ya saya kan awalnya dari nol ya. Jadi karena memang 7 tahun vakum nggak pernah kerja kemana-mana, otomatis database ya Biasa nol ngurus- banget ya, kan. nol banget. Jadi saya juga backgroundnya teknik sipil, nggak ada background marketing. Nggak ada marketing ya. Iya, nggak pernah juga jalan-jalan gitu kan. Jadi Biasa ngurusinnya per meter berapa? Iya. Ini bangunan iya, RAB betul. berapa? Betul. Jadi ya step by step dari mulai agent dan senior marketing saya tuh senior saya yang itu semua udah pada jadi prinsipal ya. Wah, Jadi iya. saya paling telat deh kayaknya bikin kantor. Jadi karena memang nggak ada Tapi ambisi sama bikin sekali. kantor paling telat, punya 3, paling besar. Dahsyat Iya. ini. Jadi 5 tahun saya jadi agent biasa. Jadi 2013, 2018 tuh baru jadi- Sutami terbentuk. iya. Oh, enggak. Jadi 2013 sampai tahun 2016 itu saya pernah dipercaya jadi prinsipal di Rewat Kopo. Oh, Di Rewat Kopo yang sekarang tutup juga. ya. Nah, terus udah gitu setelah mereka surplus, saya balik lagi ke Rewat Pasteur. Rewat Pasteur, terus akhirnya keluarga saya ngomong udah deh Buat sendiri aja. bikin gitu ya. tadinya sih sebenarnya bukan apa sih, saya bukan bikin sendiri, jadi saya merupakan cabang ke-8 dari Rewat Sentra Bandung tadinya. Oh, Rewat Sentral Iya, Bandung. nah udah gitu singkat gimana ceritanya, tahu akhirnya ya cuma tinggal saya sendirian yang di Rewat, yang lainnya udah pada nggak ada. Gitu. Nah, dari situ berarti dapat dong masa sulitnya membangun. Iya. Udah marketing belajar ya. Jadi prinsipal juga mau nggak mau jadi belajar juga. Belajar. Tadinya nggak ngurusin laba, untung, apa segala Bener. macam manajemen kantor, akhirnya belajar. Betul. Untuk yang di Sutami ini suka dukanya apa nih? Sukanya dulu dah. Sukanya, ya saya sukanya ngajar. Saya sukanya ngebimbing teman-teman dari dulu. Saya dari dulu ya pokoknya sambil jadi Hobinya agent. ngajar gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada agent baru dia nggak paham, ya sama saya dibantuin gitu. Saya nggak minta apa-apa. Sampai Gitu. dia bisa, dididik Iya, sampai bisa. Iya. Wow, dahsyat. Jadi memang hobinya ngajar, terus juga hobinya ya yang ngelayanin lah gitu. Saya di samping setelah vakum 7 tahun udah jadi ibu rumah tangga juga, jadi saya pelayanan juga gitu. Nah jadi memang di bisnis ini kan Ya, di bidang service. jasa ya Bener. gitu ya, karena memang harus ngebina hubungan baik. Betul. Gitu. Haruslah. Kalau enggak kabur klien kita. Betul. Terutama tim ya. Ya. Kalau tim kan lebih dari klien ya, karena hidupnya bareng-bareng sama kita hari demi hari gitu. Berarti pembukaan kantor berikutnya pun mempercayakan kepada tim ya untuk memegang di Iya. Di Jadi cabang ya? Terbentuknya kantor kedua sebenarnya di Makawangi juga karena tim gitu kan. Jadi tim saya udah terbentuk dan istilahnya mereka
ayo Bu Siska buka cabang dong gitu, karena Ya. jauh dari mereka udah biasa. Saya dulu pernah Karena di biasa di lewat di selatan, terus tiba-tiba saya memang dari awal jadi agent itu megangnya di daerah Bandung Utara. Bandung Utara terus. Ya, jadi memang ya sudahlah daripada bolak-balik, akhirnya saya udah akhirnya Buka satu beli nih. iya satu. Gitu ceritanya. Wah. Jadi nggak ada ambisi, ini saya kenal ini, saya harus menguasai sana gitu, enggak. Tapi memang Karena memang sudah terbentuk betul, timnya jadi dan, karena dan ya memang harus diberesin daerah selatan. betul. Nah, seingat saya kalau nggak salah 2019, 2020 ya yang di Mekarwangi. Makawangi 2019. 19. Ya. Nah, begitu masuk 2020 kan COVID tuh. Iya nih. Kaget nggak tuh? Ya shock terapi ya maksudnya. Apalagi kebanyakan biasanya kita agent-agent teman-teman tuh Nggak ada yang nyangka ibu-ibu ibu-ibu ya, juga, rata-rata ya. mami-mami muda, anaknya yang udah online, yang masih kecil-kecil gitu ya, tiba-tiba dari sekolah offline sekarang Ya, mereka harus ngurusin online, di rumah kan otomatis jadinya ya mereka banyak off karena memang spooky juga ya keadaannya, Ya, banyak banget nggak ada yang berani keluar, Bu. Iya betul, jadi ya akhirnya memaksa kita untuk bisa survive gitu ya. Jadi memang kebenaran dari pihak Rebirth Indonesia juga mengajarkan kepada kita untuk bisa online ya. Jadi pindah ya. Iya. Tadinya di dunia nyata, pasang spanduk segala macem. Iya. Sekarang harus jualan lewat online. Betul. Ternyata ada Portal. berkat juga. Nah, berkat tuh maksudnya nggak sepi dong. Iya, malah jadi omset kita itu di 2 kantor melejit 2 kali lipat, Pak. Wih, dahsyat. Karena 2 sisi mata uang ya sebenarnya ya. Jadi dengan teknologi yang baru, dengan virtual open house, virtual listing ya, jadi itu tuh malahan istilahnya internet itu membantu kita untuk menjangkau seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma dari Bandung nih. Kebanyakan yang beli produk kita tuh properti lewat kita malahan ada yang dari Papua. Oh iya? Iya. Berkat online dan COVID Betul. ini. Iya. Wow. Dari Papua, jadi saya pakai video ya, pakai drone gitu kan, yang kayak resort Dago Pakar gitu, dari Ya orang sih, Jakarta jadi cakep juga. ya. Betul. Muter di atas gitu ya pakai Iya, drone jadi ya. karena memang kondisinya COVID dan tidak ada yang boleh show unit, malahan kita sebagai agent tuh ya istilahnya ya mengarungi kematian juga ya. Jadi yang berani ke lapangan ya sedikit, tapi sedikit, benar. saya serunya ngalamin yang namanya orang Jakarta beli rumah di Bandung dan jual rumah di Bandung itu dikawal sama polisi. Dikawal sama polisi? Iya, karena gimana ceritanya karena tuh? kan PSBB. Oh, PSBB, nggak boleh keluar. Iya. Ya, terus sedangkan di notaris tuh jadwal Harus AJB datang, gitu kan. mau nggak mau. Betul. Jadi akhirnya Solusinya iya, dikawal polisi. Iya. Jadi itu Berarti ya 2 kali. Orang kaya banget. Betul. Betul. Jadi kebenaran dapat kita yang sana dengan kondisi COVID gini, kebanyakan mereka malah cash ya. Dan Wow. dan banyak banget yang puluhan Luar M biasa. malahan. Oh ya? Iya. Dan istilahnya udah dikawal sama polisi, terus transaksinya karena berjauhan gitu Ya. kan. Tetap dong kalau ke bank jadinya Iya, tetap ya, jadi walaupun pembelian betul. cash tapi kan bukan cash yang Iya, dibawa jadi kan. pakai protokol kesehatan juga. Ya sambil AJB, sambil dengar-dengar berita kematian juga gitu Waduh, kan. apalagi pas Delta lebih parah banget ya. Iya. Justru kan Delta Iya, kan yang betul. lagi parah-parahnya Jadi di Bandung ya. ya bersyukur ya kita bisa melewati yang Melewati, seperti ya. itu. Ada juga yang pas lagi di Bandung, jadi kantor notaris kan tutup ya. Jadi banyak banget tutup, BPN juga tutup artinya, online kan. Boleh datang tapi benar-benar schedule banget Iya. ya. Jadi sehari paling 2 transaksi, 3 Betul. transaksi. Jadi kita pernah ngalamin AJB di pinggir jalan. AJB pinggir jalan? Betul, Pak. Notarisnya di pinggir jalan jadinya? Betul. Jadi notaris pinggir jalan, kita bawa bekal
meja, kursi. Oh, Jadi oh karena pemerintah menjual. ya karena ruang Iya, terbuka ruangan jadinya. terbuka kan. Pinggir Tidak boleh di jalan. kantor. Betul. Kantor aja dulu sempat ada yang digerebek ya. Iya. Iya dong. Nggak ada yang berani lo buka kantor. Betul. Jadi ya sudah, kita akhirnya gerilya banget gitu. Dan istilahnya yang saya pikirin sih sebenarnya adalah cuman survive aja, pertahanin kantor, karena saya pikir banyak banget orang-orang yang di PHK. Ya di PHK dan nggak punya kerjaan, sedangkan saya stafnya banyak banget di Ray White itu. Ya, akhirnya sampai kita juga mau mengurangi karyawan pun sebenarnya nggak berani, nggak tega, gitu loh. Karena ya satu kantor ada admin, ada desain grafis, ada IT, admin online, office boy dan lain-lain. Ya. Jadi aduh, mau ngeluarin mereka nggak Kita enak. udah anggapnya keluarga ya, Betul. karena udah deket. Jadi udah, ya saya udah bersama ya, mau iya. membangun bisnis itu udah bersama juga jadinya. Betul. Kan? Jadi ya benar-benar ngandelin doa deh, itu benar-benar ngandelin kemurahan Tuhan, dan istilahnya kalau ya bersyukur banget sampai ya Tuhan jagain kesehatan kita gitu. Amin. Ya jadi kalau nggak sehat gimana caranya ya transaksi gitu kan ya. Jadi karena kita tegang banget dan istilahnya banyak banget yang owner yang udah di atas umur gitu kan ya. Jadi ya mereka takut semua. takut ya. Protokol kesehatannya ekstra ketat mereka. Betul, kayak Tanda tangan, habis tanda tangan bolpennya juga disemprotin. iya. Yang pasti sertifikat pun kan disemprotin semua. Ya, iya itu sertifikat itu. per lembar. Nggak melebar? Iya, tapi ya gak tahu tuh, sama mereka disemprotin juga sama BPN-nya juga. Oh. Iya, jadi saya pernah ngalamin yang namanya ya bayar PBB online dan lain-lain ya. Ya, akhirnya kan gitu. dibuka online semua. Betul. Mau. Iya. Tapi justru malah berkah yang luar biasa ya. Bener. Sampai buka cabang yang ketiga ya. Oh iya. Kondisinya masih Covid juga ya. Masih Covid juga kan. Bener. Omikron ya waktu itu ya. Iya, tapi ya memang ajaib ya, Kota Baru Parahyangan itu ajaib loh. Orang lain lagi drop, dia naik loncat sendiri lagi. Bener. Waduh, itu luar biasa. itu. Propertinya dahsyat kenaikannya. Iya, betul. Tuh udah nggak bisa lagi beli yang murah di sana. Bener. Jadi saya juga Mahal, ngalamin kan? namanya panen dari Kota Baru Parahyangan, padahal kita tuh dari misalnya cuman dari cabang Sutami dan Mekarwangi gitu kan. Oh, makanya akhirnya di sana dibangun tuh satu lagi. Betul. Soalnya kalau nggak tidak banyak transaksi ya buat apa ya? Iya, cabang? jadi memang Berarti memang jadi tuntutan keharusan nih jadinya ya. betul. Wih, Ya, gitu deh. dahsyat. Yang pasti marketing di kita sih kebanyakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu, Nah. bapak-bapak. Ibu-ibu. Iya. Mahmud ya Mami nyebutnya ya. muda, Mami iya. muda. Jangan biarkan diri Anda menganggur di rumah. Hayu gabung sama kita. Boleh Cisiska promosi buat Mami muda atau apa untuk yang lainnya? Boleh. Sok, boleh. Iya, Silakan, jadi saya buat kasih para waktu. mami-mami nih ya yang istilahnya punya kerinduan untuk cari tambahan ya, ngebantu suami, juga buat jajan anak, backup lah ya. Dan istilahnya sebenarnya dunia properti ini nggak ada matinya ya, nggak ada pensiunnya. Iya Terus sih. juga komunitasnya positif ya. Kenapa? Karena dari segala kalangan pasti orang butuh properti. Butuh properti. Dan bener. kita tuh benar-benar legal. Kenapa? Karena barangnya ada, legalitas ada. Legalitas ada. Ilmu Belum tergabung bertambah. dengan Aribi ya. Betul, ilmunya bertambah, komunitasnya tambah banyak. Jadi sebenarnya menghilangkan stres dan juga menghilangkan pikun. Kalau di rumah terus kita bingung ya. Mau ngapain ya? Iya ya. Jadi kalau misalnya sekarang ternyata di daerah kita gak pernah diperhatiin nih, ternyata tetangga ada yang dijual, ada yang disewakan. Bener. Iya kan? Karena kalau kita main properti nggak perlu jauh-jauh sih. Iya. Radius 1 kilo deh, Betul. diubek-ubek. Banyak loh. Yang males ngelisting, ayo ingat-ingat. Tetangga Anda itu klienmu loh. Iya, malah kita malah jadi
penolong buat tetangga. Apalagi kalau mereka lagi kesulitan ya. Betul. Jadi Bagi sebenarnya kita waris. betul. Jadi kita memang dunia ini kan kita nggak bisa lepas dari namanya lingkungan ya. Ya. Dan betul. kita juga malah jadi tahu, oh ternyata kita bisa kepoin rumah kita nih. Rumah kita nih sekarang harganya berapa ya? Tar dulu Benar nih. nggak? Kalau kepoin maksudnya dijual gitu? Kepoin itu berarti, oh kalau orang lain harganya segitu, berarti kita nambah nih lumayan kan? Oh Benar iya. nggak? Karena kan sebelah dijual ya. Iya. Sebelah dijual. Kayak KBP kan, misalnya dulu kita beli paling cuma 1 eman, ternyata kita bisa jual sekarang 2 eman, berarti kan, wah udah rumah ada kita. gini 1 M gitu ya. Iya ya. Saya Gitu. pikir tadinya bukan kepoin sih nyebutnya. Kalau bisa dijual lebih tinggi, mau ngincer mana lagi nih gitu. Nah, benar kan? Jadi Bisa ya? misalnya kita banyak kebantu orang dan juga suami senang nih. Karena kalau di dunia properti kita mau jalan-jalan ke luar negeri juga gratis dari kantor. Ada promonya? Ada. Wih, dahsyat. Ada. Jadi barang-barang Boleh tahu nggak liburan. nih? Dari kantor mana aja nih udah? Oh, saya Hong Kong? pernah ke Hong Kong, Mhm. Shenzhen, Macau. Wow. Thailand udah. Thailand udah. Eropa sudah. Wis, dahsyat. Korea sudah. Korea. Jepang tuh karena kemarin COVID aja sebenarnya kita achieve Jepang. Oh. Gitu. Jadi dikasih duit. Dikasih duit ya, Nah. pokoknya semua tiket dibayarin dan dikasih uang saku. Tadi dulu, yang Jepang ini dipending apa udah dikasih duit nih? Akhirnya setelah karena dibatalkan karena Karena dibatalkan karena nggak tahu sampai kapan kita bisa betul, berangkat ya. Betul, karena udah jadinya udah basi ya kalau misalnya ditunda 1 tahun, 2 tahun. Ya, Kan? cheer Ya. up-nya udah beda lah ya. Iya, akhirnya kita uangkan, Diganti uang. diganti uang. Wis. Jadi nggak ada Iya. ruginya ya. Nggak ada ruginya ya? Betul. Yang pasti sih nggak cuma kenalannya sama pemilik rumah atau pembeli rumah, tapi kan kita kenal juga sama perbankan, sama notaris, sama kantor pajak. Betul, Ya. betul. Juga jadi kita tahu, oh ternyata tuh ngurus begini-begini tuh nanti ada ujung-ujungnya berguna juga buat properti Buat kita properti pribadi, kita, iya. Jadi gitu, belajar. dan keluarga kita juga. Wah, pembicaraan sore ini daging semuanya. Ayo, yang masih males-malesan, boleh loh 2 tahun kemarin jadi kaum rebahan. Mulai hari ini bangun, ayo bangun, pasti bisa. Betul. 3 cabang, mau buka di mana lagi? Ah. Dengar-dengar Sumarekon nih katanya. Ya amin, didoakan. Didoakan, amin. Aduh. Baik. Nah, kalau tadi kita kan bicarakan yang happy nih, Ya, boleh dong di-share yang nggak happy ya. yang nggak happy? Yang nggak happy ya ada Yang aja pas ya. tiba-tiba, waduh, jadi patah semangat. Setelah patah semangat, gimana caranya Anda bangkit lagi? Nah, patah semangat Sempet nih. dong, pasti ada dong, nggak mungkin nggak kan? Kalau ini setelah buka kantor ya, berarti setelah punya tim ya? Ya, Oh, jadi bukan waktu pas saya jadi agent biasa. bukan. Oh, Ini jadi- Anda sebagai prinsipal. Nah, patah semangatnya adalah ketika saya sendiri sebagai prinsipal belajar menjadi prinsipal. Nah, Oh. iya kan? Ya, Iya dong. Jadi karena kan membangun tim, tim ternyata pas lagi dibangun 9 orang keluar waduh, bersamaan. kedua desa. Iya kan. Jadi kalau ibu-ibu ini kan apa ya? Ya sih. Diam-diam menghanyutkan Geng-geng. loh. Ya. Jadi diam-diam Satu nanti geng. ya, jadi kalau udah ada satu toksik itu ya semuanya ikut. Karena bingung ya. Tapi dari Anda menanggapi, dari Cisiska menanggapi situasi seperti ini gimana? Yang saya lihat cuman muka anak saya 2. Kalau saya patah semangat, Nah, saya mereka nggak makan bisa. apa ya? Saya nggak bisa, istilahnya gini Nggak loh. bisa survive. Bukan. Jadi kalau misalnya saya patah semangat ketika mereka ada masalah tuh mama juga patah semangat kan? Betul. Nggak apa-apa kan? Nah, tapi kan saya ngerasa bahwa saya juga harus jadi contoh yang baik buat keluarga saya kan. Jadi kalau Buat tim misalnya juga. usaha itu memang pasti ada jatuh bangunnya. Biasalah. Ya, jadi ya harus bangkit lagi. Untung ada rugi. Ya, Ada untung ada rugi. Tapi kalau misalnya di mindset saya nggak pernah boleh mikirin rugi. harus untung Gitu. terus. Kalau ini. misalnya udah terjun
ya memang harus belajar berenang sekalian, ya kan? Kalau udah basah ya jangan. Ya nyemplung sekalian, Iya, ya belajar mau mundur sekalian. nggak bisa kan? Ya udahlah, enjoy. Jadi harus, kadang teman-teman agent yang baru ketika mereka dapat masalah nih, putus asa. Iya. Wah, bukan bidang saya nih, alasannya gitu. Iya, karena awalnya saya 1 tahun nggak pernah closing loh Pak. Oh ya? Sekalipun saya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam saya keliling-keliling cari listing. Karena saya background 7 tahun nggak punya Iya, database. karena nggak punya database ya 7 tahun. Terus Udah juga 4 kan, kali juga saya ngajuin resign Pak. terus juga kan teknik sipil harusnya ngurusin desain Betul. bangunan segala Capek. macam juga. Karena saya join Beda juga, banget ya ilmunya, joinnya waktu pas punya anak 2, yang satu masih TK, yang satu baru baru umur 1 tahun. Jadi saya tuh showing bareng, menggendong anak. Gendong anak. Iya, Tapi nggak ada masalah juga sih. iya malahan jadi Mami keren ini. akhirnya bisa ya. Jadi kalau di bisnis properti sebenarnya Yang prinsip penting kemauan ya Ci. betul. Jadi prinsipal saya pernah menyemangati saya dan benar gitu. Jadi bahwa seperti kita ini seperti bukan pekerjaan, tapi kita kan seperti penambang Oh, permata ya. Ketika digging terus itu permatanya ada di sana. Tapi kalau kita pulang, ya. orang lain yang Orang lain panen. yang ambil. Bener Sedikit juga. lagi gitu, sedikit lagi, karena nggak mungkin yang namanya Tuhan itu buta ya. Kita pasti Yang penting tetap yang fokus. pasti kita tetap belajar dan bergaul dengan orang-orang yang bisa. Yang positif. juga. Kadang-kadang kalau kita tuh pengaruhnya adalah gini, kita bertanya sama orang yang salah. Kita Nah. gagal nih ya, kita nanyanya sama orang yang gagal lagi. Oh susah ya ke properti. Harusnya ketemunya Iya, sama orang-orang yang sukses. betul. Jadi ya bersyukurnya memang di bisnis Reward Indonesia ini kan franchise ya. Jadi kebenaran dari pemimpin kita di Jakarta pun selalu kita dikenalkan dengan orang-orang yang top sukses dan memberikan motivasi yang dan lebih juga dahsyat. trik dan tips untuk bisa tetap closing Eksis terus gimana dan caranya. lain-lain gitu. Termasuk closing online ya. Betul. Jadi mereka tuh nggak ada yang pelit ilmu gitu ya. Ya, kalau ilmu iya. pelit, ya rezeki Anda tidak bertambah. Iya bener banget. Jadi memang bisnis ini tuh kan up and down ya, semangat tuh ya. Iya. Jadi kita tuh seperti lilin-lilin kecil, kalau misalnya kita menjauh pasti dia akan redup. Hilang. Iya. Jadi memang api itu, semangat itu memang kita Harus harus dikumpulin. dikumpulkan sama orang yang lagi berapi-api. Jadi kalau misalnya Wah. teman kita lagi nggak semangat, kita juga Tarikin tuh. oh iya, kita ketularan sama dia toksiknya. Oh. Ya jadi di bisnis ini tuh jangan pernah menganggap bahwa yang bertanggung jawab atas hidup kita tuh adalah prinsipal sendiri. atau enggak leader kita. Ya, Padahal harusnya kita sendiri. sendiri. Kenapa? Karena memang klien itu bayar kita loh, bukan kantor yang bayar kita. Iya, Klien yang bayar. Klien kita. yang bayar kita. Kalau kantor mah kan menyediakan Fasilitas dan juga pendidikan, edukasi, betul. seminar. Iya. Jadi nggak bisa, maksudnya, saya kalau disuruh-suruh terus sama kantor kayaknya dimanipulasi nih. Nah itu kan Nah, kadang-kadang itu udah ya. toxic juga tuh. Iya. Enak aja ya kalau prinsipal apa kan gosipnya kan gitu ya di belakang. Enak ya jadi prinsipal, duduk-duduk santai manis. Dia nggak mikir loh. Iya. Prinsipal itu ngeluarin iklan. Iya, terus yang pasti Admin kantor buat keberlangsungan sebuah kantor juga kan biayanya kan bulanannya kan lumayan gede. Betul. Jadi memang kita sebenarnya bukan bos, tapi kita selalu leader. Kalau leader itu kan turun ke lapangan, jadi kita nggak bisa ngasih ilmu ke marketing, tapi kita sendiri nggak punya pengalaman. Betul. Justru kita pernah Harus ngalamin seperti mendampingi lah itu, ibaratnya. betul. Terutama untuk yang baru-baru supaya mereka tidak canggung ya. Iya, Karena kan kalau yang baru-baru mah banyak takutnya. Mau kesini takut, mau kesitu takut. betul. Karena memang jam terbang itu kan mempengaruhi Mempengaruhi sekali ya, banget, gitu. betul. Support kita kan adalah support system. Jadi pertama kali juga awalnya saya ada omongan ini dari pihak keluarga biasanya yang sangat toksik ya. Apalagi kalau misalnya Dari keluarga justru. gini ya, maksudnya karena kalau kita lagi belum closing terus Oh. ya kan Meremehkan. udahlah ngapain bisnis udah sih properti udah gitu. gitu kan, tapi jangan gitu loh, percayalah bahwa sedikit lagi nih saya panen, nanti kalau udah panen pasti akan berubah nih orang yang Ya. yang negatif itu.
Intinya seperti tadi Cisiska bilang, ketika kita mendulang intan atau emas sampai ketemu, artinya Iya. sampai closing. Di saat Anda closing, sudah merasakan closing, tinggal diulang. Nah, betul banget ya. Iya kan? Iya. Nah, tinggal diulang. Karena kan kalau dalam kita proses gagal, orang kan cuma ngetawain aja. Ya, Tapi kalau kita stay dalam keadaan gagal, ya orang tambah ngetawain juga. Tambah ngetawain. Tapi kan kalau kita jadi berhasil, orang cuma oh bener buktikan ya. bahwa bisnis ini Iya. bisa menghasilkan. Jadi 1 tahun saya, jadi Tidak closing tahun itu? 2013 September saya join Ray White, tahun 2014 saya Closing? closingnya tuh di rapel sama Tuhan. Jadi Di saya rapel? tetap mendapat Elite Performers Club Saved by the Bell. Widih, keren. Iya, jadi karena dalam 1 bulan itu saya panen. Hampir tiap hari jadi- closingnya yang kemarin gitu. Jadi yang 1 tahun ini Anda kerjakan, Pas panennya bersamaan. panennya bersamaan di dalam 1 bulan. Iya, iya. Waduh. Jadi 450 juta grosscom itu terakhir. Wow, setengah M. Iya. Semua itu hampir tiap hari panennya. Closing lagi gitu. Ayo. Ibu-ibu, mami muda, setengah M. Sebulan Iya. kan? Dan langsung kan pembagiannya kan Wow. berubah kan ya. Misalnya yang tadinya di 50-50 Oh, setelah karena naik Anda itu. punya Kan ada jenjang karir Ya, kan jenjang jadi, karirnya jadi ada itu naik 60-40, 70-30 enak banget. lagi prinsipal ya. Iya, jadi apa ya, sukacitanya jadi prinsipal ya ketika melihat orang lain sukses. Dan saya lebih suka ketika udah nge-push teman saya, ternyata dia bisa boom, closingnya gede banget, Wow. melebihi saya. Nah itu wah kepuasan Itu banget happy-nya ya. luar biasa ya. Iya. Walaupun bukan sendiri yang Iya. closing, tapi karena yang kita bantu closing, Dan itu saya, kepuasannya kayaknya nggak bisa dibeli sama uang itu. Dan saya ngelihat sendiri ya, yang Plongnya. orang yang betul. Jadi ada orang yang agent masuk ke saya lulusan SMA pula, Lulusan yang SMA tadinya bisa ya? iya bisa, Ah. iya bisa Nih, ya. Dengerin nih Cisiska nih. Tidak menutup kemungkinan Anda mempunyai ijazah SMA sekalipun. Ketika Anda sudah mempunyai tekad yang kuat, masuk dalam bisnis ini pasti bisa. Iya, dari dia minus punya utang banyak suaminya, dan akhirnya dia lunasin, dan juga dia sekarang punya mobil. Rumah sendiri pun terbeli ya. Dan ya penghasilannya ya puluhan juta per bulan ya. Sekarang ini udah Iya. puluhan juta per bulan. Jadi dan dia sekarang jadi leader ya, jadi leader punya tim, dan istilahnya duplikasi juga ya dari Ya, dia. karena kan Kayak kita gitu. ya itu tadi mengajarkan. Iya, jadi itulah. Semua 100% ilmu kita ajarin. Iya, Tanpa kan? takut bahwa dia nanti akan lebih pintar dari kita. Nggak ada masalah. Karena kan berkat masing-masing ya, Tuhan Betul. Tuhan udah Tuhan tentuin udah kasih. sendiri. Tidak mengkhianati kerja keras. Iya, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Wow, dahsyat. Siapa lagi nih yang mau? Sok boleh Cisiska boleh share nomor handphone apa langsung datang nih ke Sutami. Mekarwangi mah gampang tuh, pinggir jalan tuh seberang pom bensin. Bener. Kalau Sutami sih deket jajaran Cafe Hara ya. Oh, Cafe Hara ya? Iya. Ya. KBP, wah tuh ruko paling mahal itu. Seberangnya Hotel Mason Pine. Seberangnya Mason Pine. Iya. Bener. So, teman-teman, ayo teman-teman yang masih belum punya kerjaan, ayo udah saatnya udah saatnya Anda bangkit dari rebahan, ayo. Dompet Anda menunggu. Besok mau makan apa? Ya. Terima kasih sekali Cisiska. Makasih banget udah diundang ke Atas- Arebi ini ya. Wah, ini dahsyat ini. Ya kan? Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Nih daging semua nih. Prinsipal-prinsipal yang diundang untuk bicara di sini supaya Anda lebih dekat, Anda mengetahui
kesuksesan. Nah, dan ilmu, strategi juga. Banyak banget. Klik like bila Anda merasa video ini bermanfaat. Share juga kepada orang-orang terdekat supaya semakin banyak orang menikmati berkah. Amin. Ya, Iya. sukses luar biasa. Makasih, Nanti Pak kita Erwin. ngobrol lagi. Ya. Tunggu video berikutnya, akan lebih banyak yang lebih dahsyat. Kita akan banyak mengundang orang-orang hebat untuk duduk di kursi panas ini, menceritakan kisah sukses mereka, menceritakan strategi hidup mereka, bagaimana mereka menghadapi beratnya hidup, tapi ternyata buat mereka mah enteng. Ayo, ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sukses luar biasa. Bye.